Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tempat penyimpanan dan struktur file. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhanil, nomor BP 1911082022, kelas Terpel 2B, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Pada pembahasan kali ini saya membaginya atas 4 poin. Yang pertama, pendahuluan, kedua, contoh penerapan, ketiga, kesimpulan, keempat, daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan saya membagi atas 2. Yang pertama itu tempat penyimpanan. Media penyimpanan yaitu media yang digunakan untuk menampung dan menyimpan berbagai macam program dan data yang sedang diproses oleh prosesor dalam sebuah perangkat komputer. Media penyimpanan dibagi atas 3. Yang pertama, primary storage, yang kedua, secondary storage, yang ketiga, tertiary storage. Primary storage, sebuah media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data. Primary storage memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada secondary storage. Selain itu, primary storage hanya memiliki kapasitas yang terbatas dan cenderung lebih kecil daripada secondary storage. Primary storage biasanya digunakan pada CPU atau prosesor untuk mengolah data. Peran ini tidak bisa digantikan oleh secondary storage, karena kecepatan dari CPU itu tidak bisa dilayani oleh secondary storage. Pada primary storage dibagi atas 3. Yang pertama, prosesor register, yaitu menghubungkan langsung dengan CPU. Kedua, main storage, berisi program yang sedang dijalankan dan data yang sedang dipergunakan. Ketiga, prosesor cache, yaitu kategori khusus penyimpanan yang dipergunakan oleh beberapa CPU. Secondary storage, sebuah media penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Media penyimpanan ini permanen karena secondary storage tidak bergantung pada listrik. Ketika listrik padam, maka data yang tersimpan di dalam secondary storage akan tetap ada dan dapat kita akses ketika listrik menyala. Pada umumnya mempunyai kapasitas yang lebih besar dibandingkan primary storage, tetapi dengan kecepatan yang lebih rendah. Tertiary storage, sistem yang akan menangani offline storage berdasarkan perintah komputer. Digunakan pada enterprise storage dan scientific computing. Ciri-cirinya, yang pertama, biaya produksi lebih murah. Kedua, menggunakan removable media. Ketiga, data yang disimpan bersifat permanen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hierarki struktur penyimpanan. Yang pertama, cache, yaitu tempat penyimpanan bersifat sementara atau volatile, sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori prosesor yang berkecepatan tinggi. Yang kedua, main memory, yaitu satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Ukuran main memory relatif kecil untuk dapat menyimpan data dan program secara keseluruhan. Data yang disimpan pada main memory ini bersifat volatile, tidak bisa menyimpan secara permanen. Apabila komputer dimatikan, maka data yang tersimpan di main memory akan hilang. Selanjutnya yaitu flash memory, yaitu media penyimpanan yang bersifat non-volatile, yang berarti tidak memerlukan power untuk menjaga keberadaan data sehingga dapat tersimpan secara aman. Selanjutnya magnetic disk, yaitu berupa piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, yaitu logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Selanjutnya, optical disk, media penyimpanan data yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik dalam melakukan pembacaan dan penulisan datanya. Lalu ada magnetic tapes,
yaitu tempat penyimpanan menggunakan medan magnet dengan sistem pembacaan data secara sequential access storage device (SASD). Oke, saya akan membahas sedikit mengenai magnetic disk dan magnetic tape. Magnetic disk. Data pada disk juga diblok seperti data pada magnetic tape. Pemanggilan sebuah blok adalah banyaknya data yang diakses pada sebuah storage device. Data dari disk dipindahkan ke sebuah buffer pada main storage komputer untuk diakses oleh sebuah program. Kemampuan mengakses secara direct pada disk menunjukkan bahwa record tidak selalu diakses secara sekuensial. Ada keuntungan penggunaannya, yaitu akses terhadap suatu record dapat dilakukan secara sekuensial atau direct. Waktu yang dibutuhkan untuk mengakses suatu record lebih cepat. Response time cepat. Keterbatasan penggunaannya, yaitu harganya lebih mahal. Magnetic tape. Data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Tape terdiri atas 9 track. 8 track dipakai untuk merekam data dan track yang ke-9 untuk koreksi kesalahan. Satuan yang digunakan density adalah bytes per inch atau BPI. Umumnya density dari tape adalah 1600 BPI dan 6250 BPI. Keuntungan penggunaannya: panjang record tidak terbatas, density data tinggi, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Kecepatan transfer data tinggi, sangat efisien bila semua atau kebanyakan record dari sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya atau bersifat serial atau sekuensial. Keterbatasan penggunaannya: yang pertama, akses langsung terhadap record lambat. Masalah lingkungan, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Proses harus sekuensial atau bersifat SASD. Selanjutnya pembahasan yang kedua itu system file. System file atau berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses, baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem file, yaitu kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data serta struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Tugas system file yaitu memelihara direktori dari identifikasi file dan lokasi informasi, menentukan jalan atau pathway bagi aliran data antara main memori dan alat penyimpan sekunder, mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpan sekunder dan sebaliknya, menyiapkan file penggunaan input atau output, mengatur file bila penggunaan input atau output telah selesai. Ada beberapa istilah-istilah pada sistem file. Yang pertama, entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya. Objek ini dapat berupa barang atau orang atau peristiwa lainnya. Yang kedua, atribut, yaitu karakteristik yang menjadi ciri dari entitas. Yang ketiga, item data, tempat penyimpanan setiap atribut dari sebuah entitas. Lalu ada item data elementer, yaitu bagian yang lebih kecil dari item data. Record, kumpulan item data yang saling berhubungan. File atau berkas, kumpulan record yang saling berhubungan. Klasifikasi data terdapat atas 3 macam. Yang pertama, kelompok data tetap. Kelompok data yang tidak mengalami perubahan paling tidak dalam kurun waktu yang lama. Contohnya data pribadi mahasiswa. Yang kedua, kelompok data tak tetap, yaitu kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. Contohnya data rencana studi mahasiswa. Yang ketiga, kelompok data yang bertambah menurut waktu, yaitu kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tak tetap. Contohnya data transkrip. Klasifikasi file terbagi atas 9 macam. Yang pertama, master file.
Master file atau berkas induk berisi objek-objek yang harus ada di sebuah unit kerja. Transaction file, berkas transaksi yang harus disimpan di dalam media penyimpanan eksternal komputer. Transaksi file terjadi akibat adanya hubungan relasi antara master file. Report file, file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File tersebut dapat dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar. Selanjutnya work file, file sementara dalam sistem. Suatu work file merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah program ke program lain. Biasanya file ini dibuat pada waktu proses sortir. Selanjutnya program file, file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. Instruksi tersebut dapat ditulis dalam bahasa tingkat tinggi, bahasa assembler, dan bahasa mesin. Text file, file yang berisi input data alfanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah teks di editor program. Text file hanya dapat diproses dengan text editor. Selanjutnya ada dump file, file yang digunakan untuk tujuan pengamanan atau security, mencatat tentang kegiatan pengupdatean, sekumpulan transaksi telah diproses atau sebuah program yang mengalami kekeliruan. Selanjutnya library file, yaitu file yang digunakan untuk penyimpanan program aplikasi, program utilitas atau program lainnya. Selanjutnya history file. File ini merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan master file dan transaction file. File ini berisikan data yang selalu bertambah, sehingga file ini terus berkembang sesuai dengan kegiatan yang terjadi. Model access file. Yang pertama, input file adalah file yang hanya dapat dibaca dengan program. Contoh transaction file merupakan input file untuk mengupdate program. Program file dari source code merupakan input file untuk program compiler. Output file adalah file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program atau file yang dibuat dengan program. Contoh report file merupakan output dari program yang mengupdate master file. Program file yang berupa objek code merupakan output file dari program compiler. Input-output file adalah file yang dapat dibaca dari dan ditulis ke selama eksekusi program. Contohnya master file atau berkas induk. Work file dengan short program atau berkas kerja. Selanjutnya, poin yang kedua, contoh penerapan. Pada contoh penerapan tempat penyimpanan, saya memilih hard disk. Hard disk akan merekam data dalam putaran konsentris yang biasa disebut dengan track. Dalam sebuah track ini masih ada pembagian lagi yang disebut dengan sektor. Masing-masing track dalam sebuah disk bisa diibaratkan sebagai sebuah buku tempat Anda menyimpan tulisan yang tertata rapi dalam sebuah disk. Kalau sistem operasi membutuhkan file yang terletak dalam track dan sektor tertentu, maka permintaan tersebut akan diteruskan lewat lengan pengendali head ke posisi track dan sektor tertentu di mana data disimpan. Saat sistem operasi mengirim data ke hard disk untuk disimpan, maka draft pada hard disk akan terlebih dahulu melakukan perhitungan data dengan rumus matematis yang kompleks untuk menambahkan hitungan bit pada sebuah data. Dengan konversi ini, maka data bisa disimpan dengan lebih efisien. Selain itu, ketika nanti data tersebut dibutuhkan kembali, tambahan bit tersebut mampu mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan acak karena variasi dari ruangan magnetis yang lebar. Selanjutnya, head akan digerakkan menuju track tertentu di atas disk untuk melakukan baca dan tulis. Waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan head dari satu track ke track yang lain, inilah yang disebut dengan seek time. Setelah berada pada track yang benar, head akan menunggu sampai berada pada sektor tertentu untuk membaca dan menulis data. Untuk menulis data, head akan menunggu sampai berada pada sektor yang belum terisi. Sementara saat membaca, head akan menunggu sampai berada pada sektor di mana data tersimpan.
Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu berada pada sektor yang tepat ini sering disebut sebagai latensi. Semakin kecil nilai seek time dan latensi, maka akan semakin tinggi kinerja sebuah hard disk. Saat head berada pada sektor yang tepat untuk menuliskan data, maka sebuah pulsa elektronik akan disalurkan lewat head menuju piringan. Pulsa elektronik tersebut menghasilkan tempat tertentu di atas disk untuk menyimpan data. Baik, contoh penerapan yang selanjutnya pada sistem file. Berikut gambaran mengenai keterhubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Secara sederhana, transaksi di bawah dapat dibaca. Mahasiswa bertransaksi mengambil mata kuliah. Akibat transaksi tersebut, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai. Oke, poin yang ketiga yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan, sebuah sistem file sangat membantu para programmer untuk memungkinkan mereka mengakses file tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Sistem file ini juga yang mengatur direktori device, akses, dan buffer. Poin keempat, daftar pustaka. Berikut ialah daftar pustakanya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.